Kecewa ini sebagai asisten sutradara atau yang biasa dikenal dengan Astrada. Halo semuanya, nama saya Robiul Hasan, bisa dipanggil Hasan. Saya di sini sebagai sutradara. Halo, nama saya Robi Rivaldo, saya sebagai pimpinan produksi di Opera Kecoa. Kesan pertama yang aku rasakan setelah menjadi Astrada di pementasan Opera Kecoa ini, pastinya seru banget, sangat menantang karena penuh dengan ujian, dengan berbagai ujian, tapi juga seru banget sih. Kalau untuk kesan pertama sih, jujur awalnya bingung ya mau ngapain karena berteater juga baru sebentar dan merasa belum bisa untuk jadi sutradara. Tetapi setelah menjalani berbagai proses yang ada, tentunya senangnya ada, capeknya dapet, sedihnya juga ada. Pokoknya mah semuanya tercampur, tapi overall seru kok. Untuk kesan pertama sih mungkin sedikit rumit ya dan juga ribet gitu. Karena kan untuk mengarahkan teman-teman yang satu angkatan itu tidak semudah mengarahkan adik-adik tingkat gitu. Karena ketika saya di teater saya gitu, saya terbiasa untuk mengarahkan adik-adik tingkat dan egonya mereka itu berbeda gitu, antara ego adik tingkat dan juga ego teman-teman satu angkatan. Tantangan terberat untuk menjadi seorang Astrada di pementasan Opera Kecoa ini yang pertama karena kita beranggotakan banyak orang yang itu membuat kita harus menyelaraskan segala pemikiran, harus menyesuaikan karakter dengan teman-teman yang berbeda-beda pastinya. Tapi dengan itu semua kita bisa erat sampai saat ini. Kalau untuk tantangan tentunya banyak, karena dari awal juga saya pasti perlu belajar untuk menjadi sutradara dan mengkonsep bagaimana sih agar latihan ini tetap nyaman walaupun basicnya teman-teman semua di sini awam ya berteater. Cara menyatukan semuanya agar satu padu lalu nyaman dan bahagia ketika latihan itu lumayan menantang. Tantangan terbesar untuk sampai saat ini sih, tantangan yang saya terima ada di budget gitu. Karena untuk memproduksi sebuah pementasan yang sehat dan juga baik tentu memerlukan budget yang sangat mumpuni gitu, yang sangat besar. Dan yang terasa oleh saya saat ini dengan budget yang terbatas, saya harus mempersiapkan dan konsep sebuah pementasan dengan baik. Itu sih yang sangat terasa sulit bagi saya. Opera Kecoa ini adalah naskah karya Nano Riantiarno yang ditulis sangat kompleks, sangat baik dalam penulisan, lalu mengangkat isu-isu sosial, mengangkat isu-isu orang-orang kecil, lalu kaum-kaum rendah, bagaimana mereka hidup dan berjuang melawan kaum-kaum atas. Pesan yang ingin sampaikan oleh kami selaku pelaku teater di dalam naskah Opera Kecoa ini, tentunya kami ingin memberitahu kepada masyarakat yang nonton nanti bahwa ada loh golongan-golongan yang hidup di got, di gorong-gorong, ataupun di kolong jembatan yang memang bekerja yang menurut kita tuh masih tabu gitu pekerjaannya. Dan bagaimana cara mereka berjuang untuk hidup dan bagaimana cara mereka untuk sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, itu sih sangat bisa menginspirasi untuk kalian-kalian yang nonton nanti. Tentunya sangat sulit ya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ego dari teman seangkatan dan ego adik tingkat itu sangat berbeda gitu. Dan yang saya rasakan sampai saat ini, memang setiap orang punya egonya masing-masing. Ada yang bisa mengalah dan juga ada yang tidak gitu. Dan pintar-pintar kita sebagai pengurus inti gitu untuk bisa mengarahkan mereka semua. Momen paling berkesan selama latihan di Opera Kecoa ini pastinya banyak banget karena aku menemukan banyak teman-teman yang random, yang sangat kocak, yang setiap pelatihan pasti ada banget ketawanya. Ditambah teman-teman juga sangat kreatif banget pokoknya. Kalau momen selama latihan yang paling berkesan sih tentunya banyak. Tetapi ada beberapa momen yang sangat
membekas di benak saya. Yang pertama, ketika awal-awal kita bedah naskah itu banyak aktor yang tidak mau untuk menjadi aktor karena mereka merasa awam, dan cara memujuk mereka itu seru sih, terus lumayan juga. Dan untuk momen kedua yang kemarin ketika kita lagi latihan terus ada insiden yang terjadi. Itu sangat berkesan sih, maaf. Tetapi itu jujur sih, setelah insiden tersebut saya merasa semakin barudak, semakin erat, semakin serius latihannya. Seneng juga sih, jadi mereka jadi lebih hideng di namanya gitu. Yang paling berkesan untuk saya sih ketika saya mengurus semua keperluan pementasan ini ke pihak eksternal, entah itu pihak prodi ataupun pihak luar kampus. Dan yang saya soroti juga, saya memiliki beban yang sangat besar juga gitu, karena mengingat semua teman laki-laki saya itu juga ikut menjadi aktor dalam pementasan ini, yang berarti saya tersisa sendiri yang mengurusi semua pementasan ini di belakang. Tapi walaupun mereka sudah terlibat juga sebagai aktor, mereka tidak lupa untuk membantu saya dalam membuat artistik untuk pementasan ini. Walaupun masih ada bolong-bolongnya, masih ada yang bolos dan sebagainya. Harapannya untuk Opera Kecoa ini semoga segala proses yang telah kita jalankan menjadi kenangan yang abadi di setiap benak teman-teman dan tidak pernah dilupakan di kehidupan teman-teman. Dan juga semoga pementasan kita nantinya bisa berjalan dengan baik, teman-teman juga bisa puas dengan apa yang telah teman-teman upayakan berbulan-bulan ini. So, love you guys. Depannya untuk Opera Kecoa ini tentunya semoga bisa pentas dengan baik dan selalu lancar sampai hari H. Dan terkhusus untuk teman-teman yang semuanya yang sudah berjuang di proses latihan ini, saya harap momen kita ini menjadi momen saling mengeratkan kita sampai nanti pun walaupun kita gak pentas lagi, kita bisa tetap erat seperti ini. Dan tentunya proses ini saya ingin rekan-rekan semuanya tetap mengingat sampai kapanpun. Harapan saya sih semoga pementasan ini di hari hanya bisa berlangsung dengan sukses, dengan aman dan juga dengan asik sampai akhir. Dan juga penontonnya yang bisa membludak. Untuk teman-teman di luar sana, Jangan lupa Nonton pementasan Opera Kecoa pada tanggal 27 Juli 2024 di IKIP Siliwangi. dan jangan lupa amankan tiketnya segera. melalui link di bawah ini.